Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawiwitan Jemaat Malang, kami mengucapkan selamat beribadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah Natal yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para tamu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada warta lisan yang kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang ibadah akhir tahun. Ibadah akhir tahun karena bertepatan dengan hari Minggu, bersamaan dengan ibadah hari Minggu, diselenggarakan pada tanggal 31 Desember hari Minggu, dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi dan pukul 17 sore. Yang kedua, ibadah tahun baru diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 8 pagi. Ada persembahan syukur. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita mengawali ibadah ini. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rayakan Natal saat ini dengan penuh sukacita. Kita sambut lahirnya Sang Juru Selamat dunia dengan pujian dan sembah kepadanya. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan dari seluruh penjuru bumi, kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembahnya, sebab Ia telah datang ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 99, kita pujikan bait 1 dan 2. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini marilah kita meneduhkan hati kita. Kita menghadap Tuhan melalui ibadah Natal ini, dan dalam hati kita mengungkapkan yang demikian. Seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Umat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Natal pada saat ini, kita dipandu oleh satu tema liturgis GKJW, yaitu GKJW merayakan keseharian bersama Yesus saat ini dan di sini. Sedangkan untuk tema khotbah pada pagi hari ini, di dalam ibadah Natal ini, Allah hadir merengkuh segenap ciptaan. Ini yang akan bersama-sama kita gumuli dalam kita bersama-sama membangun ibadah ini. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 101 bait 1 dan 2. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggugah? Bagi Maharaja siapa suara surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sadari bahwa kita sering kali mengabaikan dan melupakan firman dan kehendak-Nya. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan berdoa secara litani. Ya Allah, Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia dari kuasa dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Terang yang sejati, yang datang dari Allah untuk menerangi hati kami manusia yang ada dalam kegelapan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkaulah kebenaran yang sejati, yang telah datang untuk menyatakan keselamatan yang sejati.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kepadamu, ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dan kesinilah kami. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Natal menjadi wujud cinta kasih Allah yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, bagi kita yang bersedia mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, bertobat serta kembali hidup benar, seturut dengan firman dan kehendak-Nya, maka Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya. Seperti firman-Nya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kiranya di hari Natal ini, keselamatan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Sungguh mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 84, kita pujikan baitnya yang ketiga. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduan.
Bacaan pertama terambil dari Yesaya 52. Kita akan membacanya bersama mulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ia melakukan perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanan dan lengan yang kudus. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Tuhan mengenalkan keselamatan darinya, nyatakan keadilan bagi bangsa-bangsa. Penuh kesetiaan bagi kaum Israel. Lihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Dia mengingat kasih setia kesetiaan yang diberikannya pada kaum Israel. Segala ujung bumi pun telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan kecapi dan dengan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala bersorak di hadapan Raja yakni Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang ada di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai bersama. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gembiralah, bersoraklah dan bermazmurlah. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, menghakimi dunia dengan keadilan. Sebab Ia datang menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi dengan kebenaran. Bersorak bagi
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Allah. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat Natal. Pagi hari ini kita bersama-sama membangun ibadah Natal. Setelah tadi malam kita membangun ibadah malam Natal, sekaligus juga merupakan perayaan Natal bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Natal,
Dan kalau kita mengatakan bahwa kita ini sedang membangun ibadah Natal, sebenarnya kita ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini berbicara tentang asal-usul. Karena sesungguhnya saudara-saudara, cerita Natal itu adalah cerita tentang asal-usul Yesus. Jadi kalau kita memperingati Natal itu, kita juga memperingati bagaimana Yesus itu ada hadir di dunia ini didasarkan atas asal-usul yang ada disampaikan oleh penulis Alkitab. Dalam hal ini adalah penulis Injil. Injil-Injil menuliskan begitu rupa, sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisannya. Kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terutama dalam ketiga Injil yang pertama, Injil Sinoptis, dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, hanya Injil Matius dan Lukas yang bercerita tentang asal-usul Yesus. Jadi kalau kita perhatikan, sesungguhnya di sana tuliskan genealogi atau asal-usul Yesus, riwayat kehidupan Yesus, didasarkan dari sejarah kehidupan perjanjian lama dari Abraham, tetapi juga ada yang dari Adam. Itu dituliskan di dalam Injil Matius dan dituliskan di dalam Injil Lukas. Sedangkan Injil Markus, saudara-saudara, tidak bercerita tentang Natal. Jadi jangan mencoba mencari cerita Natal dalam Injil Markus, itu tidak ada. Injil Markus memang bercerita tentang Yesus, ya. Tetapi Injil Markus bercerita tentang Yesus yang sudah menjadi dewasa. Tidak ada di sana cerita tentang Natal. Tidak ada di sana cerita tentang asal-usul Yesus. Di dalam Injil Markus hanya Injil Matius dan Injil Lukas yang bercerita tentang asal-usul Yesus. Lalu bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes, saudara-saudara, memang tidak punya cerita asal-usul Yesus seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Tetapi Yohanes punya cara lain untuk menerangkan asal-usul Yesus, sebagaimana diterangkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bacaan kita hari ini, bacaan yang ketiga, itu berbicara tentang asal-usul Yesus menurut Yohanes atau dalam versi Yohanes. Tentu saudara-saudara kita mengatakan berbeda, ya. Dari yang dikisahkan oleh penulis Injil Matius ataupun Lukas, itu memang versinya berbeda dengan apa yang dituliskan oleh penulis Injil Yohanes. Yohanes berbicara langsung tentang intisari Natal. Yohanes mensarikan begitu rupa tentang cerita Natal ini. Yohanes menuliskan begitu padat tentang Yesus. Malah saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes ini, tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip begitu tokoh utama, seperti Yohanes, kemudian Maria, kemudian Yusuf, kemudian para gembala misalnya, atau orang Majus, itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Injil Yohanes ini. Bahkan Maria dan Yusuf pun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Injil Yohanes ini. Yohanes menyoroti sepenuhnya pada tokoh utama. Sekali lagi, Yohanes menyoroti sepenuhnya pada tokoh utama cerita Natal, yaitu tokoh Yesus. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal 1 yang menjadi bacaan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes langsung berbicara tentang intisari Natal. Ia berbicara tentang firman. Ia berbicara tentang logos, yang sebenarnya logos ini berada di balik cerita segala yang ada di dunia ini. Logos yang setara dengan sang pencipta yang adalah Allah sendiri. Logos yang menjadikan dirinya itu berwujud daging. Logos yang menghadirkan dirinya kepada dunia ini sehingga bisa dilihat, bisa dikenali. Logos yang abstrak itu kini telah
menjadi konkret, menjadi manusia. Itu yang menjadi intisari Natal dari apa yang dituliskan oleh penulis Injil Yohanes. Jadi jelas dalam cerita Yohanes, saudara-saudara, Allah Sang Pencipta itu, Sang Firman itu telah meninggalkan kemuliaannya dan menjadi serupa dengan kita. Allah yang mulia itu telah menjadi serupa dengan kita. Menjadi serupa dengan manusia. Mengapa, saudara-saudara? Karena sungguhnya Allah ingin berada dekat dengan kita yang dicintainya. Ingatlah bahwa kita ini adalah manusia yang dicintai Allah. Oleh karena itu, Allah itu berkenan meninggalkan kemuliaannya dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Allah mau sedekat itu dengan kita, saudara-saudara? Mengapa Allah yang mulia itu mau sedekat itu dengan kita sehingga ia menjadikan dirinya, wujudkan dirinya dalam diri Yesus yang kita kenal lahir pada hari Natal ini. Ada satu cerita, saudara-saudara, barangkali ini menjadi inspirasi atas kita. Mengapa Allah mau sedekat itu dengan kita dan menjadi manusia? Ada seorang suami, saudara-saudara. Dia mengalami luka bakar saat sebuah kebakaran terjadi. Wajahnya sebagian terbakar, oleh karena itu ia kemudian mengalami cacat wajah. Nah, sejak saat itu, saudara-saudara, ia tidak mau bertemu dengan siapapun. Ia tidak mau ditemui oleh siapapun, juga termasuk dengan istrinya. Dia mengurung diri di dalam kamar. Ia tidak mau dijumpai oleh siapapun. Istrinya sampai bingung, sampai pada saatnya kemudian istrinya ini pergi ke dokter bedah. Istrinya pergi ke dokter bedah dan kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya. Bukan untuk mengoperasi wajah suaminya, bukan. Tetapi istrinya ini mengatakan, yang mau operasi itu saya. Saya ingin membuat wajah saya seperti wajah suami saya supaya saya bisa merasakan apa yang dialami oleh suami saya. Itu yang diungkapkan. Supaya ia bisa seperasaan dengan sang suami. Barangkali dalam pandangan kita, saudara-saudara, ini sebuah cerita yang aneh, kan? Mengapa tidak suaminya saja yang dioperasi plastik supaya wajahnya kembali baik, begitu? Cerita ini seolah-olah tidak masuk akal. Cerita ini adalah sebuah cerita yang melampaui. Mengapa dia harus melakukan itu? Apakah yang dilakukan oleh istrinya tidak berlebihan, saudara-saudara? Wong dia bisa saja membawa suaminya untuk operasi plastik. Mengapa dia sendiri yang justru beroperasi plastik supaya wajahnya sama dengan suaminya, supaya dia bisa seperasaan? Dalam pandangan kita, saudara-saudara, barangkali itu yang ada. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, Pak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, itulah yang sesungguhnya Tuhan lakukan untuk kita. Dia tidak harus melakukan itu, kan? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu adalah maha besar, Tuhan itu adalah maha mulia. Dia tidak harus melakukan itu untuk menjadi manusia, kan? Untuk menyelamatkan manusia tidak harus seperti itu, kan? Dalam pandangan kita. Itu dari sisi kita, saudara-saudara. Tetapi dari sisi Allah, dia menjadi sama dengan manusia. Itu untuk menunjukkan betapa besar cintanya kepada manusia. Sampai ia bergerak jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Menyamakan dirinya dengan manusia. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia. Ingin sedekat itu dengan manusia. Allah yang mau berbagi rasa dengan semua luka, semua penderitaan, semua kesakan atau semua beban yang ada dalam kehidupan manusia. Dia adalah Allah yang mendagingkan dirinya. Allah yang mendagingkan dirinya supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sekali lagi, saudara-saudara, mengapa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Seperti seorang istri yang merombak wajahnya supaya sama seperti wajah suaminya untuk merasakan bahwa dirinya itu merasakan apa yang dialami oleh suaminya.
Ungkapan Yohanes mengungkapkan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal 3, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kita paham itu. Allah ingin merasakan bagaimana manusia mengalami kesusahan penderitaan, dan dia ingin mengalami itu supaya ia bisa seperasaan dengan manusia. Dan dengan cinta yang besar inilah saudara-saudara, sungguhnya Allah telah merengkuh manusia dan dunia ini. Tanpa cinta yang besar ini, Allah tidak mungkin merengkuh dunia ini. Dunia yang ada dalam dosa, dunia yang ada dalam kegelapan. Oleh karena dalam bacaan kita tadi sering diungkapkan juga bahwa Allah itu adalah terang itu sendiri yang datang, yang hadir, menerangi dunia ini. Allah yang merengkuh dunia ini dengan cintanya yang besar. Mari kita menghayati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa Natal itu adalah cerita tentang cinta. Natal itu adalah cerita tentang kasih. Jadi jangan berkata itu tidak perlu kepada cinta. Jangan berkata itu terlalu ekstrim kepada kasih. Jangan kita berkata ini terlalu aneh. Gak perlu pada apa yang kita sebut dengan cinta kasih. Jangan pula kita berkata saudara-saudara bahwa dunia ini tidak perlu tindakan kasih yang ekstrim seperti itu. Jangan. Sebab dunia saudara-saudara, dunia ini pasti akan binasa tanpa tindakan kasih seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Allah yang telah menjadi manusia. Seperti istri yang telah merombak wajahnya seperti wajah suaminya yang cacat. Sadarilah saudara-saudara, sepenuhnya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara dan saya tidak akan ada di dunia ini sampai hari ini. Bahkan dunia ini akan mengalami kehancuran, dunia ini akan lenyap jika tidak ada tindakan kasih yang besar. Jika tidak ada tindakan kasih yang ekstrim itu. Untuk ibu yang mengasihi anak-anaknya, yang merawat anak-anaknya begitu rupa saudara-saudara, supaya anak-anaknya menjadi dewasa, anak-anaknya menjadi anak-anak yang terawat dan berhasil. Bisakah kita bilang kepada ibu itu terlalu berlebihan ibu, itu terlalu ekstrim, itu tidak perlu ibu. Untuk seorang ibu saudara-saudara yang membiarkan perutnya lapar demi anak-anaknya yang supaya cukup atau supaya kenyang. Untuk seorang ibu yang membiarkan dirinya sampai kelelahan supaya anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang sehat, saudara-saudara, bisakah kita dan beranikah kita berkata, jangan bu, itu terlalu berlebihan, itu terlalu ekstrem, itu tidak perlu ibu. Beranikah kita berbilang seperti itu saudara-saudara? Atau untuk seorang ayah yang bekerja membanting tulang, menguras tenaga, memeras keringat sedemikian rupa supaya anak-anaknya berhasil, supaya anak-anaknya bisa lulus sampai perguruan tinggi. Bisakah kita berkata kepadanya, itu terlalu berlebihan, itu tidak perlu, itu terlalu ekstrim? Bisakah kita bilang seperti itu saudara-saudara? Oleh karena saya mengatakan tadi bahwa kehidupan kita di dunia ini ditopang oleh cinta yang besar. Tanpa cinta yang besar, tanpa cinta yang ekstrem itu saudara-saudara, tidak akan ada kehidupan untuk kehidupan kita dan dunia ini. Seperti yang dinyatakan dalam cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus, anaknya. Barangkali kita ingat cerita-cerita tentang ini. Martin Luther King misalnya. Dia adalah pejuang kulit hitam untuk kesetaraan dengan orang-orang kulit putih di Amerika. Dengan cintanya yang besar, saudara-saudara, dia memperjuangkan itu sampai pada akhirnya dia sendiri mati ditembak. Yang menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, ini sebuah cerita yang ekstrim. Cinta yang ekstrim begitu rupa. Sampai dia mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk kesetaraan itu. Tanpa ada perjuangan itu, saudara, tanpa ada kasih yang besar itu, kesetaraan tidak akan pernah terjadi di Amerika. Atau kita tentu mengingat bagaimana kehidupan Bunda Teresa di Kalkuta. Dia adalah seorang biarawati Katolik
yang mendedikasikan dirinya untuk kehidupan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang melarat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harapan. Dia hadir di sana untuk apa? Untuk menyatakan cinta kasih Allah. Dia tidak harus melakukan itu kan dalam hidup, iya. Tetapi dia melakukannya demi apa? Demi kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita-cerita tentang cinta yang besar itu selalu menjadi inspirasi perjalanan kehidupan di dunia ini. Bahwa dunia ini tidak bisa dibangun atas tindakan seperlunya. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa dunia ini tidak bisa dibangun atas tindakan-tindakan cinta seperlunya, apalagi cinta sekedarnya. Tidak bisa. Dunia ini juga tidak akan bisa dibangun di atas dasar tindakan untung dan rugi. Tidak bisa. Tetapi dunia ini hanya akan bisa dibangun di atas dasar cinta yang besar. Di atas dasar kasih yang ekstrim itu. Natal selalu mengingatkan kepada kita saudara-saudara bahwa dunia sampai kapanpun itu memerlukan cinta kasih yang besar. Cinta kasih seperti yang diperagakan oleh Allah melalui kehadiran Yesus di atas muka bumi ini. Kehadiran Yesus, sang bayi Natal itu. Cinta yang bersedia bergerak jauh untuk menjangkau yang dicintai. Cinta yang berani melangkah jauh untuk yang dikasihi. Itulah cinta yang besar, cinta Allah. Natal adalah sebuah cerita cinta, saudara-saudara. Cinta Allah pada dunia ini. Dan dengan cintanya yang besar inilah, saudara, dalam bahasa tema kita tadi, Allah itu telah merengkuh dunia ini. Tanpa cinta yang besar, dunia ini tidak akan mungkin direngkuh oleh Allah. Dan sekali lagi Yohanes mengingatkan kepada kita, itulah sebenarnya intisari Natal. Allah yang merengkuh dunia dengan cinta yang besar dalam karya anaknya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama pada hari ini membangun ibadah Natal, mari kita mengingat bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah perjalanan untuk membangun cerita atau menulis cerita. Sekali lagi, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk membuat atau menulis cerita. Cerita yang akan dikenal oleh orang lain, tapi juga cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, cerita apa yang sedang kita buat? Cerita apa yang sedang kita tulis saat ini di dalam kehidupan kita? Kita mau membuat cerita apa yang akan dikenal oleh orang lain dan yang akan dikenang oleh anak cucu kita? Apakah cerita hidup kita, cerita yang kita tulis itu adalah cerita cinta? Ini yang mau ditanyakan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama juga menyadari, sekaligus juga menegaskan di dalam diri kita. Ketika kita bersama-sama merayakan Natal pada saat ini, berarti kita meneruskan cinta Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari buatlah cerita cinta dalam kehidupan kita. Karena sungguhnya ketika kita sedang meneruskan cerita Natal Kristus dalam keseharian. Jadi sekali lagi saudara, saya mau menegaskan di akhir khotbah ini, buatlah cerita cinta dalam hidup, karena sungguhnya kita ini sedang meneruskan cerita Natal Kristus dalam keseharian. Buatlah cerita cinta, supaya itu dikenang oleh orang lain, dikenang oleh anak cucu kita, dikenang oleh dunia sebagaimana cerita cinta Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, yang itu akan terus ada sampai kekekalan.
Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Menanggapi apa yang menjadi firman Tuhan yang boleh kita terima, kita akan nyanyikan Tuhan barui hidup kami. Anak-anak kita akan memberikan persembahannya. Adik-adik, Mas Arya mau nyanyi satu lagu Natal, lagu kenangan kecil Mas Arya. Apaan tuh? Pengen tahu ya? Dengerin baik-baik ya. Jingle bells, lonceng berbunyi,
Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Kurang cepet ya? Iya. Yaudah kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Dua kapas. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah hari bersama, kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Lonceng berbunyi. Oh gini lagi sih? Iya nih. Kristus telah lahir. Bisa lebih cepet gak lagunya Mas Arya? Kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Masih kurang cepat ah? Iya. Oke, Mas Ara cepetin lagi. Dua kapas. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bell. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Maria mengungkapkan pujian kemuliaan bagi Allah karena sukacita besar yang Tuhan berikan kepadanya, kini marilah kita ungkapkan kidung kemuliaan bagi Allah karena cinta kasih-Nya yang besar kepada kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Muliakanlah. Mari bersama-sama kita berdoa.
Kembali pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengucapkan syukur atas karya indah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam kasih-Mu, Engkau telah menyatakan diri melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Pagi hari ini kami memperingati, mengingat bagaimana Engkau adalah Allah yang mulia yang telah turun menjadi manusia. Allah yang mau seperasaan dengan manusia, mau mengalami segala kesakan dan penderitaan manusia. Dalam pandangan dunia barangkali apa yang Engkau nyatakan kepada kami ya Allah, itu melampaui akal. Tapi dalam pandangan-Mu tentu kami menyadari itu adalah wujud cinta kasih besar-Mu kepada kami. Dunia ini ya Allah senantiasa membutuhkan teladan akan cerita cinta yang besar. Oleh karena itu ketika kami bersama-sama merayakan Natal Kristus pada saat ini, Engkau sendiri juga yang akan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh membangun, kami boleh menulis cerita cinta dalam kehidupan kami. Karena sungguhnya cerita cinta yang ada di dalam kehidupan kami itu adalah kelanjutan dari cerita Natal Kristus yang nyata dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk memperingati Natal Kristus. Jadikan kami anak-anak Tuhan bukan hanya memperingati pada saat ini, tetapi memperingati dalam perjalanan kehidupan kami, dalam keseharian kami, ketika kami terus membangun cerita cinta yang akan dikenang dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Kami percaya dunia ini tidak bisa dibangun di atas dasar cinta yang sekedar. Dunia ini tidak bisa dibangun di atas dasar kasih yang begitu-begitu saja. Tetapi perlu cinta kasih yang besar, seperti yang diperagakan oleh Allah dalam karya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami mengungkapkan syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi. Mampukan kami untuk tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Karena sungguhnya hidup ini pemberian Tuhan. Dan kami harus menggantungkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan jika dalam hidup ini kami menggantungkan hidup kepada yang lain, tegurlah kami. Engkau yang akan mengingatkan kami jika kami menggantungkan hidup kepada yang lain. Karena sungguhnya gantungan hidup kami yang nyata, gantungan hidup kami yang sejati adalah Engkau di dalam Kristus Yesus. Berkatilah pula kehidupan keluarga kami masing-masing, yang barangkali dalam perjalanan kehidupan keluarga kami tidak pernah mudah. Tapi kami percaya setiap pergumulan, setiap apapun juga yang menjadi masalah dalam kehidupan keluarga kami, Engkau adalah Tuhan atas keluarga kami, yang juga akan senantiasa menopang dan memberikan kekuatan supaya kami boleh keluar dari setiap pergumulan itu. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami ya Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami, supaya Tuhan berikan semangat kepada kami untuk bekerja, mewujudkan apa yang terbaik, karena sungguhnya melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan juga melihara kehidupan kami. Kami boleh menerima berkat dari Tuhan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami supaya kami boleh mencintai pekerjaan kami. Sebagaimana dalam hidup ini, Engkau ya Allah yang telah mencintai dunia ini dengan cinta kasih besar-Mu. Karena dunia ini juga adalah ciptaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan anak-anak kami yang masih kecil, yang ada di dalam bangku pendidikan, ataupun juga para pemuda-pemudi-Mu. Tuhan yang akan senantiasa mendampingi dan merawat, Tuhan yang akan memimpin supaya perjalanan hidupnya itu tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Sekalipun barangkali kehidupannya tidak mudah, berbagai macam persoalan harus dihadapi, tapi kami percaya jika Engkau hadir di tengah-tengah kehidupannya, berikan kekuatan dan peneguhan, mereka akan tetap boleh bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin mengenal akan kebaikan Tuhan, semakin akan mengenal bagaimana Tuhan mencintai dunia ini, bahkan mencintai manusia yang berdosa ini. Supaya anak-anak kami sungguh-sungguh juga akan boleh hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk setiap perayaan Natal,
Dan ibadah-ibadah Natal yang dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini dan bahkan hari-hari kedepannya, Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan yang akan tetap memberikan damai, supaya perayaan dan ibadah Natal itu boleh terselenggara dengan baik hanya karena pendampingan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, Tuhan juga yang akan senantiasa menopang, menyertai. Mampukan kami semua, siapapun juga yang telah belajar untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, dana untuk kehidupan pelayanan, Tuhan juga yang akan berikan kemampuan kepada kami supaya kami boleh memberikan itu dengan tulus dan jujur. Karena sesungguhnya dalam hidup ini semuanya itu adalah milik Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kehidupan pelayanan yang ada dengan apa yang kami serahkan boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan pewartaan Injil yang dilakukan oleh umat-Mu. Siapapun kami yang telah mengaku bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat, kami bertanggung jawab untuk pewartaan Injil itu. Mampukan kami untuk mewartakan Injil Tuhan melalui apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan. Sehingga apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan sungguh-sungguh akan mencerminkan kehidupan Kristus. Dan itu menjadi pewartaan yang baik atas dunia ini bahwa Engkau adalah Sang Penyelamat di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Topanglah kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, mampukan mereka untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Mengambil setiap keputusan yang benar, yang berpihak pada damai sejahtera dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Dan berkatilah kami semua yang menjadi bagian dari negeri ini, rakyat Indonesia ini, untuk tetap melakukan yang terbaik demi damai sejahtera yang akan Tuhan curahkan bagi negeri ini. Ini adalah ungkapan doa kami, yang semuanya kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Sukacita Natal telah dikumandangkan kepada dunia. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, mari kita mewujudkan melalui persembahan khusus hari ini, sebagaimana para Majus yang juga turut bersukacita saat mendengar berita Natal yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Dari Mazmur 116 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersembahkan persembahan khusus kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 99 dengan medley Kidung Jemaat 119. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Masa-masa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurlah kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Di sorga disembah Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai dunia dahulukanlah Rajamu menembus, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa dalam doa persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, di tengah sukacita Natal pada pagi hari ini, kami mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, hari lepas hari, waktu demi waktu yang kami terima. Kami serahkan sebagian dari berkat-Mu ini pada pagi hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan, agar persembahan ini boleh berkenan dan membawa berkat bagi kami semua. Tuhan, inilah doa syukur atas berkat yang kami terima dari Engkau, yang kami landaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita bawa semangat Natal itu dalam hidup. Mari kita menulis cerita cinta dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dengan kita menuliskan cerita cinta itu sebenarnya kita meneruskan cerita cinta Allah, cerita Natal Kristus. Kita menyanyi dari PKJ nomor 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terimalah berkat Allah. Allah Bapa, Sang Pengasih menyertai dan berkati kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, memimpin dan menuntun langkah hidup saudara-saudara. Roh Kudus, Sang Penerang, memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you